Selamat siang anak-anak. Kita berjumpa kembali di pelajaran SBK. Pada minggu lalu kita sudah mendalami alat musik aerophone. Hari ini Bapak akan membawa anak-anak untuk mengenal alat musik ideophone beserta beberapa contohnya. Apa itu ideophone? Ideophone adalah alat musik yang membuat suara yang utamanya oleh alat tersebut sebagai pemvibrasian secara keseluruhan tanpa penggunaan string atau membran. Itu pengertian dari ideophone. Hari ini Bapak akan memberi 8 contoh alat musik ideophone. Yang pertama, angklung. Coba diperhatikan. Ini adalah alat musik angklung. Angklung merupakan alat musik bernada ganda atau multitonal yang berasal dari Sunda, Jawa Barat. Alat musik ini dibuat dari bambu berbentuk tabung. Cara membunyikan alat musik ini yaitu dengan digoyangkan, karena bunyi angklung disebabkan oleh benturan badan pipa bambu, sehingga angklung menghasilkan bunyi yang bergetar dengan susunan 2-4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Yang berikut, bonang. Ini bonang, alat musik bonang. Bonang adalah alat musik yang digunakan dalam gamelan Jawa. Dan ini adalah koleksi dari gong-gong kecil. Ini gong-gong kecil. Di sini ada sekitar 12 gong kecil. Dan kadang-kadang disebut ceret atau pot. Ditempatkan secara mendatar ke tali dalam bingkai kayu, baik 1 atau 2 lembar baris. Semua ceret memiliki pusat bos, tetapi di sekelilingnya yang bernada rendah, yang memiliki kepala datar, sedangkan yang lebih tinggi memiliki melengkung satu. Setiap distel ke nada tertentu dalam skala yang sesuai, sehingga ada bonang berbeda untuk pelok dan slendro. Mereka biasanya dipukul dengan tongkat berlapis atau tabuk. Hal ini mirip dengan gong memeluk lain di gamelan, ketok, kampiang, dan kenong. Bonang dapat ditempa terbuat dari perunggu, bilas, dan dingin di palu besi, atau kombinasi dari logam. Selain bentuk gong berbentuk ceret, bonang ekonomis terbuat dari besi yang dipalu atau dipelat kuningan. Itu sekilas informasi tentang bonang. Yang ketiga, calung. Calung ini hampir mirip dengan angklung tadi, tapi ada perbedaannya. Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan prototipe purwarupa dari angklung. Berbeda dengan angklung yang dimainkan dengan cara digoyangkan, cara menabuh calung adalah dengan memukul batang dari ruas-ruas yang tersusun menurut tiki laras pentatonik. Jadi begitu. Angklung itu digoyangkan, sementara calung itu dipukul. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung atau bambu hitam. Namun ada pula yang dibuat dari awi temen, bambu yang berwarna putih.
Ada dua bentuk calung Sunda yang dikenal, yaitu calung rantai dan calung jinjing. Yang ketiga, gambang. Ini gambang, bisa diperhatikan. Ini gambang, ini sekedar informasi. Gambang seperti gini harganya 5 juta. Ini anak-anak lumayan mahal juga. Gambang dengan benar disebut gambang kayu, merupakan instrumen seperti xilofon yang digunakan antara rakyat Indonesia dan Filipina Selatan dalam gamelan dan kulintang, dengan bilah kayu yang bertentangan dengan yang logam. Dari metalofon lebih khas dalam gamelan. Sebuah instrumen sebagian besar usang. Gambang gangsal adalah instrumen yang sama dibuat dengan bilah besi. Bilah terbuat dari kayu padat, umumnya jati. Hal ini juga ditemukan di kayu ulin, kayu besi, itu di Kalimantan. Bilah dipasang dalam kotak kayu yang dalam yang berfungsi sebagai resonator. Instrumen biasanya memiliki 17 sampai 21 kunci dan disimpan di tempat dengan memiliki lubang di mana paku ditempatkan. Umumnya, gamelan lengkap memiliki 2 set. Satu gambang pelok dan slendro, yang lain gambang. Gambang dimainkan dengan tabuh berbentuk bundar dengan tangkai panjang, biasanya dari tanduk atau sulu. Kebanyakan gambang memainkan gembiang oktav dalam gaya pola-pola lagu dengan ketukan ajak. Yang kelima, kastanyet. Ini kastanyet. Bisa diperhatikan anak, ini ada dua modelnya sama. Hanya posisinya saja yang berbeda. Kastanyet adalah alat musik perkusi yang digunakan dalam Moor, Ottoman, Romawi kuno, Italia, Spanyol, Sephardi, dan musik Portugis. Instrumen terdiri dari sepasang kerang cekung bergabung pada satu tepi dengan tali. Mereka dipegang di tangan dan digunakan untuk menghasilkan klik untuk aksen berirama atau suara robekan atau berderak yang terdiri dari serangkaian klik cepat. Mereka secara tradisional terbuat dari kayu, meskipun fiberglass menjadi semakin populer. Dalam prakteknya, pemain biasanya menggunakan 2 pasang alat musik. Satu pasang diadakan di masing-masing tangan dengan tali terhubung atau ibu jari, dan alat musik bertumpu pada telapak tangan dengan jari membungkuk untuk membantu sisi lain. Setiap pasangan akan membuat suara nada sedikit berbeda. Baik, kita lanjut. Alat musik yang berikut adalah kenong. Ini ideofon, alat musik ideofon salah satunya adalah kenong. Ini kenong. Dan hampir sama seperti bonang tari, berupa gong kecil. Kenong merupakan satu alat musik yang digunakan dalam gamelan Jawa. Kenong merupakan satu set instrumen jenis mirip gong berposisi horizontal, ditumpangkan pada tali yang ditegangkan pada bingkai kayu. Dalam memberi batasan struktur suatu gending, kenong adalah instrumen kedua yang paling penting setelah gong. Kenong membagi gongan menjadi 2 atau 4 kalimat-kalimat kenong. Di samping berfungsi menggarisbawahi struktur gending, nada-nada kenong juga berhubungan dengan lagu gending. Ia bisa memainkan nada yang sama dengan nada balungan. Ia boleh juga mendahului nada balungan berikutnya untuk menuntun alun lagu gending, atau ia dapat memainkan nada berjarak 1 kampiung dengan nada balungan untuk mendukung rasa patet. Bentuk kenong yang besar menghasilkan suara yang rendah namun nyaring dengan timbre yang khas, sehingga dinamakan kenong. Yang berikut, 7.
alat musik kolintang. Ini kolintang nih, dia hampir mirip dengan gambang. Kolintang berasal dari budaya Minahasa, sebuah kabupaten di Sulawesi Utara. Alat musik ini mirip dengan gambang kayu. Alat musik ini dimainkan dengan diiringi oleh gong tergantung yang lebih besar dan drum. Alat musik ini dibuat dari kayu lokal yang ringan namun kuat seperti telur, bandaran, wenang, kakini, kayu cempaka, dan mempunyai konstruksi fiber paralel. Bila dipukul, kolintang dapat mengeluarkan bunyi yang rentang, suara yang panjang, dapat mencapai nada-nada tinggi maupun rendah. Nama kolintang berasal dari suaranya. Tong, nada rendah, ting, nada tinggi, dan tang, nada biasa. Dalam bahasa daerah, ajakan mari kita lakukan tong ting tang adalah mengemo kumorintang. Ajakan tersebut akhirnya berubah menjadi kata kolintang. Jadi awalnya dari tong ting tang menjadi kolintang. Pada mulanya kolintang hanya terdiri atas serangkaian potongan kayu yang diletakkan berdampingan dalam satu baris di kaki para pemain. Kolintang memiliki hubungan erat dengan kepercayaan tradisional penduduk asli Sulawesi Utara dan sebagai tradisi budaya biasanya dimainkan untuk ritual menyembah nenek moyang. Awalnya hanya ada satu jenis instrumen kolintang yang merupakan 2 oktav instrumen melodi diatonom. Yang terakhir, triangle. Ini triangle nih. Triangle itu artinya 3, angle itu semacam segitiga. Triangle alat musik jenis idiofon dalam keluarga perkusi. Ini adalah sebuah batang logam, biasanya baja, tetapi kadang-kadang logam lain seperti tembaga, berilium, membungkuk menjadi bentuk segitiga. Instrumen ini biasanya dipegang oleh lob dari beberapa bentuk benang dan atau kawat di atas kurva. Pertama kali dibuat sekitar abad ke-16 atau 1500-an begitu. Pada instrumen segitiga, salah satu sudut dibiarkan terbuka. Ini dibiarkan terbuka. Dengan ujung bilah tidak cukup menyentuh. Hal ini menyebabkan instrumen menjadi nada tak tentu atau tidak diselesaikan atau diputuskan. Hal ini baik tersubstansi dari salah satu sudut lain dengan sebagian, paling sering tali pancing membiarkannya bebas untuk bergetar atau terhubung melalui tangan. Hal ini biasanya dipukul dengan pemukul besi memberikan nada tinggi. Meskipun bentuknya saat ini umumnya dalam bentuk segitiga sama sisi, instrumen awal sering dibentuk segitiga sama kaki. Pada masa awal segitiga tidak memiliki pembuka dan memiliki gemerincing cincin di sepanjang sisi bawah. Oke anak-anak, untuk hari ini Bapak hanya memberi 8 contoh alat musik idiofon dengan sedikit penjelasan dari masing-masing alat ini. Di bagian akhir pembelajaran ini, Bapak akan memberikan tugas yang harus dijawab. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari idiofon? Yang kedua, berasal dari manakah alat musik angklung? 3. Jelaskan bagaimana cara memainkan alat musik angklung. 4. Bonang berasal dari daerah mana? Yang kelima, bagaimana cara pembuatan alat musik bonang? 6. Tulislah perbedaan alat musik angklung dengan calung. Dari segi pembuatannya. Nomor 7. Apa perbedaan antara alat musik bonang dengan gambang? Lalu bagaimana cara mainkan alat musik kastanyet? 9. Kolintang merupakan alat musik yang berasal dari Sulawesi Utara. Silakan nanti dibaca sendiri. Nanti Bapak akan mengirimkan pertanyaan. Baik anak-anak, sekian saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan Bapak berharap kalian untuk menyimaknya dengan baik-baik untuk bisa menjawab pertanyaan. Sampai berjumpa di minggu depan. Selamat siang.